Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam wa saddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-fadla wa rahmatallahi wa barakatuh. Yasri wal subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala adabu dukhulil masjid. فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب دخول المسجد. Bermula di dalam menjelaskan tentang adab-adabnya masuk masjid. Fa'idha aradta dukhula ila masjid. Fa'idha, maka ketika aradta, engkau ingin ad-dukhula akan masuk ila masjid, ke masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu rijlakal yumna, akan kakimu yang kanan. Waqul, dan katakanlah dan ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Di dalam syarahnya kita tahu al-ubudiyah, di sini disebutkan ketika kita hendak masuk ke dalam masjid, maka disunahkan fanza' na'lakal yusra awalan. Yang pertama kali dilepas adalah sandal yang kiri. Jadi kalau masuk masjid, lepas sandalnya yang kiri. Wa khatta rijlakal yusra ala dhahrihi, dilepas dan diletakkan itu kakimu yang kiri di punggung sandal tersebut. Jadi ini sandal misalnya ini kaki kita yang kiri, disunnahkan itu cara melepasnya nggak langsung dilepas, tapi kaki kita sekedar mundur berada di bagian belakang sandal kita. Jadi buka dari tempat jari-jarinya, keluarnya kaki kita tetap berada di atas sandal kita, namun berada di posisi belakang sandal kita. Semenzakalaka al-yumna, kemudian baru lepas kaki yang kanan, gitu ya. Baru lepas sandal yang kanan sambil melangkah masuk ke dalam masjid. Jadi ketika kita sampai di masjid, ya, itu yang kiri dulu mundur, jangan dilepas. Kita punya kaki berada di bagian belakang sandal kita. Kemudian yang kanan lepas sambil melangkah
disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini nih hal begini nih kita bisa istiqomahin aja udah cakep banget. Kadang-kadang hal sepele ini jarang orang yang perhatiin, gitu ya. Jarang yang mau perhatiin. Ya kadang kita tuh suka buru-buru jadi nggak perhatiin hal-hal kayak begini. Namun insya Allah kita niatin untuk kita mau ngamalinnya. Dengan begini sebagai tanda bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu setelah itu fakat timnya jalan ke Yunna. Tadi udah kiri mundur ke belakang. Begitu kaki kanan lepas dari sendal, baru kita melangkah. Dahulukanlah kaki kananmu untuk masuk ke dalam masjid. Wakul dan katakan, doa untuk masuk masjid itu versinya banyak. Karena Nabi juga bacanya nggak satu doa, gitu ya. Kalau nggak salah di kitab Azkar juga ada disebutkan. Ada masih kan kata gitu. Di kitab Azkar itu versi Imam Nawawi mengutip dari, kalau nggak salah dari hadis Imam Ibn Abbas. Nabi bacanya A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil azim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Udah baru masuk. Begitu. Hah? Ya, di kitab Azkar begitu tuh disebutinnya. Udah sampai belum tuh ngaji? Belum, ada dulu pas nggak datang kan? Pas kita masuk? Bisa jadi. Jadi doanya yang dibaca nanti ketika masuk itu di kitab Azkar disebutkan A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Gitu. Nah ini versi umumnya dalam kitab ini nih, dalam kitab kita Hidayatul Hidayah. Ini versi umum tadi. Di kitab Ihya juga disebutkan kayak begini, ya. Bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Kadang kita juga lupa nih baca shalawatnya nih. Langsung doanya. Doanya juga langsung potong-potong aja. Doa lengkapnya Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Gitu ya. Itu kalau bisa nih kita amalin tadi, mau yang di kitab Azkar boleh, yang ini boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Doa ketika kita mau masuk masjid yang artinya Allahumma sholli, ya Allah, limpahkanlah rahmat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallim, dan juga yaitu limpahkan rahmat kepada para sahabat Nabi, dan juga salam kesejahteraan untuk mereka semuanya. Allahumma ighfirli, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku dzunubi, akan dosa-dosaku, waftahli, dan bukakan untukku abwaaba rahmatik, akan pintu-pintu rahmatmu. Nah, bedanya ini kalau keluar masjid sebenarnya sama doanya. Di kitab Ihya itu disebutin sama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik, gitu. Ya. Cuma diganti itunya doang. Ganti kalimat rahmatik dengan fadlik. Apa itu bedanya itu? Kenapa mau masuk minta rahmat, mau keluar mintanya
fadl atau keutamaan gitu. Dalam kitab Hikmatut Tasyri' ya, ada kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Jadi hikmah dari syariat ya. Semua yang ada dalam syariat itu digali hikmahnya ada apa gitu. Itu disebutkan kenapa kita mau masuk masjid itu minta rahmatnya Allah. Li'annal masajida mahallu rahmatillah gitu. Karena memang masjid itu adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas kalau yang kita minta adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Dan kenapa saat kita keluar yang kita minta fadl gitu atau keutamaan? Nah, para ulama kita sepakat fadl itu tuh isinya macam-macam gitu. Isinya macam-macam. Yang namanya fadl anugerah itu ya, keutamaan dari Allah, anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi fadl itu bisa diartikan anugerah gitu ya. Seperti perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Nah, anugerah itu isinya macam-macam. Diberikan rezeki, kemudian badan sehat, itu juga anugerah. Keluar dari rahmatnya Allah, kita berharap dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngamalin ini badan sehat sebenarnya ya Pak ya, mau ngamalin ini udah ya rezeki lancar Allah kasih kan gitu. Artinya tuh kalau kita mau betul-betul itu meyakini ini yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya, dan sesuai dengan apa yang kita baca, yang kita harapkan agar Allah membukakan kepada kita pintu anugerahnya. Nah, anugerahnya Allah itu banyak tadi, entah itu rezeki, badan sehat, anak soleh solehah, istri taat, kan juga anugerah gitu ya. Nah itu coba kita amalkan dari itu. Kenapa? Karena doa kita setelah kita melakukan kebaikan itu lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kalau dari masjid nih jarang dah, atau bahkan gak ada orang yang habis maksiat di masjid, kan begitu. Kalau habis dari masjid umumnya dia ngapain tuh kira-kira? Di ibadah, dia berbuat ketaatan, dia berbuat kebaikan seperti itu. Nah, habis dia berbuat kebaikan, keluarnya minta anugerah, minta dibukakan pintu anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali-kali aja, kan kita nggak tahu. Ya, kali-kali aja dari setiap saat, setiap tempat, setiap waktu yang kita minta kepada Allah, saat itu Allah ijabah, kita nggak tahu. Jadi Pak, dalam 24 jam Allah punya satu waktu rahasia dalam 24 jam, dan itu nggak tentu waktunya, cuma Allah yang tahu. Bahkan para malaikat pun nggak tahu kapan waktunya itu, dan cuma sebentar waktunya ya, dalam 24 jam itu satu waktu yang Allah ijabah. Nah, kalau pas saat itu ketepatan waktu yang diijabah, diijabah. Tapi sebaliknya kalau pas waktu tersebut kita lagi maksiat, ya udah kena baratnya gitu. Begitu ya. Nah, jadi ayo kita amalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, agar apa yang menjadi keinginan kita berupa kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, itu Allah berikan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ngaji begini udah cukup sebenarnya nih, udah kelar kan nih. Emang apa udah banyak sunnah kan gitu tuh, dari lepas sendal tentunya belum tentu kita amalin. Baca doanya lagi, terkeluar baca doanya lagi gitu ya. Kan kalau orang dulu begitu tuh, ngaji dikit tapi ya masya Allah ya diamalinnya bukan main begitu. Orang sekarang bajunya doang banyak diamalin kagak. Alhamdulillah mulai. Tapi nggak apa-apa, masih mendingan begitu ketimbang nggak ngaji sama sekali. Jadi seperti itu. Adapun doa
wa sallim Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau kita baca cuma Allah maftah li abwaaba rahmatik, nggak dapat ampunan Allah tuh, gitu ya. Kalau kita baca lengkapnya, dapat ampunan juga, dapat rahmat juga, gitu maksudnya. Ya. Baca sholawat juga lagi, bukan main ya. Ya itu mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa amalin. Nah kemudian wa mahma ra'aita fil masjid, dan bila mana ra'aita kau melihat atau kau menyaksikan fil masjid, di masjid, man yabi'u, akan orang yang sedang berjual, yang sedang menjual, au yabta'u, atau yang sengaja berjualan. Nah ini bedanya nih, kalimat yabi'u dan yabta'u, beda wazan doang. Ya, kalau yabi' itu tetap dari fa'ala, ya, dari fa'ala yaf'ilu. Kalau yabta' dari ifta'ala yafta'ilu. Bedanya apa? Kalau baik itu, kalau dari ba'a yabi'u itu bisa sengaja bisa kagak, gitu ya, bisa sengaja bisa kagak. Ke masjid nggak niat jualan dia, ketemu temennya nanya, lo perasaan kemarin kayaknya gue lihat lo mau jual motor dah, gitu. Oh iya lo tahu aja, bisa gitu. Gitu ya. Emang tahun berapa itu motor? Tahun sekian, harga berapa sih? Emang nggak bisa kurang? Dia negosiasi di masjid, gitu ya. Dia dari rumah nggak niat jualan. Nah itu termasuk dalam kategori yabi'ah, gitu. Kalau yang dimaksud dengan itu ya betar, emang sengaja jualan, dibawa barang, begitu, digelar rapat di dalam masjid. Begitu, itu namanya itu ya betul, begitu. Cuma beda wazan doang. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, bila mana engkau menyaksikan atau melihat di dalam masjid ada orang yang berjualan dan sengaja jualan, gitu. Faqul, maka katakan, la arbahallahu tijarataka. La arbahallahu tijarataka, yang artinya semoga enggak ada keuntungan yang Allah berikan dari perniagaanmu, gitu. Kalau bahasa singkatnya, semoga Allah enggak kasih untung, semoga Allah enggak kasih laku barangmu, gitu. Gitu. Jadi kita nyumpain tuh, ya. Lihat orang jualan di masjid, disunahkan untuk nyumpain dia, begitu. Itu ada hadisnya, ya. Di kitab Sunan At-Tirmidzi ada hadisnya, ya. Ketika melihat orang berjualan di masjid, dan itu redaksi hadis hampir sama, ya. Dijelaskan idza ra'aita, begitu. Idza ra'aita man yabi'u aw yabta'u fil masjid, begitu. Cuma dibalik doang itu kalimatnya. Idza ra'aita man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijaratan. Ya. Di dalam kitab yaitu Sunan Tirmidzi disebutkan seperti itu. Nabi yang itu mengatakan, kalau seandainya engkau melihat orang di dalam masjid sedang berjualan, ucapkan, gitu tuh. Maka ucapkan, semoga Allah kasih laku dengan itu. Nabi bukannya mau doain keburukan, bukan. Tapi ini suatu penegasan. Kenapa? Jangan dagang di masjid, begitu. Karena masjid tempat ibadah. Wa idza ra'aita fihi yanshudu dhallan,
ketika ra'aita engkau melihat fihi di dalam masjid man yanshudu artinya yanshudu itu ayat orang yang sedang mencari ya. Dan jika engkau melihat atau menyaksikan di dalam masjid ada orang yang sedang mencari dallatan, dallah itu artinya tersesat. Sebenarnya itu maksudnya itu adalah barang yang hilang. Ada orang di dalam masjid lagi bingung kenapa barangnya hilang. Kan orang kalau barang hilang tuh ya, dia jadi bingung tuh ya, cari ke sono, cari kemari, begitu tuh. Kalau ada orang di masjid lagi bingung gara-gara dari barangnya yang hilang, fakul, maka katakan olehmu, la raddallahu alaika dhallataka. Semoga Allah tidak mengembalikan padamu barang yang hilang darimu. Disumpahin lagi. Kalau bahasa singkatnya, semoga nggak ketemu barang begitu. Ya. Semoga nggak ketemu. Nabi yang jalankan begini, Nabi yang ngamalin begini, dan Nabi yang suruh begini. Nabi jahat banget, bukan jahat. Ini penegasan kita. Ini penegasan dari Nabi. Kalau nggak mau hilang barang, jangan bawa barang ke masjid. Kan begitu. Kan kita mau ibadah. Ya, jangan bawa barang. Apalagi barang-barang berharga. Emang mau ngapain? Mau pamer ke masjid. Kan begitu. Ya, udah. Fokusnya ibadah. Duit hilang ya udah. Niatin aja buat infak. Selesai. Kan begitu. Tapi banyak 1 juta misalnya. Ya nggak apa-apa, tambah banyak tambah gede pahalanya kan begitu. Ya habis kalau masuk kotak amal cuma 2.000 doang, akhirnya ambil 1 juta hilang kan begitu. Dipaksa namanya itu. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti ini, hal seperti itu tuh melihat orang ketika di dalam masjid berdagang, maka doakan la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak membuat untung dari perniagaanmu. Atau ketika melihat orang yang sedang bingung karena mencari barang yang hilangnya, maka ucapkan la radallahu alaika dhallatak, semoga Allah tidak kembalikan kepada dirimu hal yang hilang darimu. Ya, ini adalah perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal seperti itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu teman kita. Ya enggak tega dan begitu. Tapi niatin, jangan kita karena gedek sama orangnya, jangan kita karena benci sama orangnya. Niatin aja jalanin perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini juga sunnah yang jarang diamalin mungkin ini. Ya. Langkah diamalin ya. Nah kemudian fa'idha dakhalta al-masjid, maka ketika dakhalta engkau telah masuk, kalimatnya pakai fi'il madi. Maka ketika engkau telah masuk al-masjid akan masjid, fala tajlis, maka jangan duduk. Masuk masjid jangan langsung duduk, makruh. Ya. Masuk masjid jangan langsung duduk, makruh. Terus gimana? Ya sholat. Ya. Hatta tusolliya rakaat tahiyyati, sampai engkau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Fa in lam takun ala taharatin, maka jika lam takun tidak adanya engkau ala taharatin atas bersuci, artinya bagaimana kalau Anda masuk masjid enggak dalam keadaan suci gitu
tapi Anda nggak kepengen. Anggaplah malas gitu, ya. Tapi Anda malas, gitu. Ya. Nah ini amalan bagi Nabi Muhammad SAW. Kafatkal baqiyatu shalihatu thalathan. Kafatka maka akan mencukupi akan dirimu al-baqiyatus shalihatu, bacaan al-baqiyatus shalihah. Apa tuh Pak bacaan al-baqiyatus shalihah? Yang sering kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salasan sebanyak 3 kali. Ini yang dianjurkan di dalam kitab Ihya juga panjang lebar dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau kita masuk masjid nih nggak dalam keadaan suci, ya artinya nggak punya wudu nih, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap masjid, terhadap rumahnya Allah, kita nggak punya wudu, minimal kita baca al-baqiyatus shalihah sebanyak 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita punya wudu tapi nggak kepengen, gitu ya. Nggak kepengen, kita malas nih, udah tanggung. Habis ini udah mau qomat, misalnya begitu tuh. Iya, kan kita suka begitu tuh ya. Masuk masjid karena emang udah habis azan, tanggung tuh udah mau qomat, gitu ya. Ntar kalau ada sholat nih di pertengahan misalnya nih udah qomat duluan misalnya, gitu. Nah, ya udah baca tadi tuh al-baqiyatus shalihah, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh para salafus saleh itu seperti itu. Waqila arba'an, dan ada pendapat yang mengatakan 4 kali. Di kitab Azkar kalau nggak salah 4 kali baca itu. Ya. Al-baqiyatus shalihah, bacaan itu subhanallah walhamdulillah akbar itu sebagai bukannya pengganti, bukannya pengganti, apa namanya, untuk mengisi, ya, untuk mengisi sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Adab saja. Kenapa? Adab gitu ya. Adab itu bagian dari adab, gitu. Bukan pengganti sholat tahiyatul masjid, bukan. Tetap sholat tahiyatul masjid pahalanya lebih besar ketimbang cuma baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seandainya pengganti, orang pada gogah. Sholat tahiyatul masjid, gue bacain aja udah, gitu. Ya. Makanya sebetulnya bukannya pengganti, bukan. Itu alternatif, pilihan, gitu ya. Pilihan nih. Kalau emang masuk masjid gak punya wudu, gitu, atau punya wudu tapi memang gak kepengen, ya udah ada pilihan lain, gitu tuh. Bukannya menggantikan, bukan. Gitu. Tapi tetap bicara pahalanya lebih besar sholat sunat tahiyatul. Kemudian waqila thalathan lil muhditsi. Ada yang berpendapat para ulama kita baca 3 kali lil muhditsi bagi orang yang memiliki hadas. Jadi bagi yang berhadas, yang enggak suci, dalam arti enggak punya wudu misalnya, udah masuk masjid bacanya sebanyak 3 kali. Wa wahidatan dan 1 kali lil mutawaddi'i bagi orang yang punya wudu. Bagi orang yang punya wudu cukup 1 kali aja. Begitu pendapatnya para ulama kita. Nah, kemudian fa'in lam takun, maka jika tidak ada dirimu shalaita fi baitika, engkau salat di dalam rumahmu rakaatayil fajri, 2 rakaat salat fajar, fayuzibuka adauhuma anit tahiyyati, maka dicukupkan bagimu, ya, menunaikan 2 rakaat fajar itu anit tahiyyati, dari
sunnah qobliyah. Gitu. Dengan kita sholat sunnah qobliyah sudah Allah cukupkan pahalanya mendapatkan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Satu kali sholat dapat pahalanya 2. Tapi jangan disengajain gitu. Entar aja masuk posisi tunggu azan dulu gitu. Ya. Nah, artinya ini suatu kemurahan, suatu rukhsah, suatu kemudahan bagi diri kita, bagi yang masuk ke masjidnya telat gitu ya. Bagi yang masuk masjidnya telat udah azan duluan gitu. Kemudian nggak perlu dia mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, langsung saja dia sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah rawatib. Maka dengan dia mengerjakan sholat sunnah rawatib itu, maka Allah cukupkan, yaitu dengan dia mengerjakan itu sholat sunnah rawatib, Allah juga berikan pahala padanya, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya sekali mengerjakan sholat 2 rakaat pahalanya 2 itu gitu ya, pahala sholat sunnah rawatib dan juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita pakai niatnya nggak, Ustaz? Kenapa? Pakai niatnya nggak? Oh enggak. Nah, ini para ulama kita ini ngebahas ini panjang lebar nih ya, panjang lebar tentang yang terkait dengan ini. Kalau nggak salah di sini ada. Atau juga ketika misalnya masuk masjid sudah pelaksanaan sholat fardu, maka langsung dia itu sholat fardu. Dengan dia melakukan sholat fardu tetap dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Di dalam kitab Al-Bujairami disebutkan idza nawat tahiyata ma'a fardin masalan hasala thawabaha ittifaqan. Jika seandainya niat sholat sunnah tahiyatul masjid bersamaan sholat fardu gitu, semisalnya hasala thawabuha, maka hasil pahalanya ittifaqan menurut kesepakatan para ulama. Wa idza nafaha fala yahsul ittifaqan. Dan kalau enggak diniatkan maka enggak mendapat hasil gitu ya. Enggak mendapatkan pahalanya juga ittifaq. Sepakat para ulama bagi orang yang enggak niatkan enggak dapat pahalanya gitu ya. Jadi harus diniatkan kalau mendapat pahalanya. Wa in atlaqa hasala thawabu 'ala al-mu'tamadi. Lain halnya kalau sholatnya itu sholat sunnah mutlak gitu ya. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak tanpa diniatkan tetap dapat begitu, karena sifatnya mutlak. Itu al-mu'tamad menurut qaul yang mu'tamad. Jadi menurut Imam Al-Bujairami, orang yang niat sholat sunnah tahiyatul masjid bersamaan sholat fardu, tadi misalnya nih kita subuh sampai di masjid sudah azan, udah qomat gitu ya, udah qomat, langsung sholat niat sholat subuh bersamaan dengan tahiyatul masjid seperti itu. Maka di sini disebutkan hasala thawabuha ittifaqan, maka dapat hasil yaitu pahalanya ittifaqan, yaitu sepakat menurut ulama. Wa idza nafaha fala yahsul. Kalau enggak diniatkan maka enggak dapat pahalanya. Seperti itu, ya. Jadi itu gambarannya. Nah, kemudian fa idza faragta min rak'ataini. Fa idza faragta, maka jika faragta engkau selesai, kau telah rampung min rak'ataini dari 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid, fadwil i'tikafa, maka niatlah engkau al-i'tikafa akan i'tikaf. Jadi setelah kita sholat selesai dari masjid, niat untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikafa boleh fi hadzal masjid atau cukup nawaitul i'tikaf lillah
sunnatan lillahi ta'ala. Seperti itu. Iktikaf itu minimal seukuran tumakninah. Seukuran tumakninah orang sholat. Yaitu iktikaf itu nggak harus nginap, ya, nggak harus nginap. Yang namanya tumakninah dalam sholat ya sebentar, cuma 3 detik. Dengan ukuran, dengan kadar bacaan subhanallah. Duduknya i'tikaf subhanallah. Udah, habis itu keluar lagi, udah dapat i'tikaf. Begitu. Coba ya. Jadi kadarnya i'tikaf itu seukuran tumakninah orang sholat. Kadarnya tumakninah itu sekadar membaca kalimat subhanallah. Udah, begitu doang. Kayak kita sholat nih, kan ada tumakninahnya tuh, kan bagian dari fardu atau bagian dari rukunnya sholat. Tumakninah ketika ruku, ya udah, rukunya kita sekedar hitungan kadar bacaan subhanallah, udah, ruku subhanallah. Jadi lagi yang tidak sampai oleh hamidah, seukuran bacaan subhanallah, sujud subhanallah, duduk subhanallah, gitu. Caranya itu tumakninah seperti itu di dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat itu lebih detail. Tumakninahnya itu dimulai ketika semua anggota tubuhnya udah diam semuanya, nggak ada yang gerak-gerak. Kalau masih ada yang gerak belum dihitung, belum mulai, gitu. Ruku ketika udah diam dulu semua baru mulai dihitung, baru mulai dihitung. Tidak ketika masih gerak tangannya, gitu, ya, belum dihitung. Kalau udah diem baru mulai dihitung. Ya makanya ada i'tidal itu yang meletakkan tangan, apa namanya kalau kita bilang dia sedekap lagi, ya. Dan memang ada kitabnya namanya Ziyadatul Khusyuk fi wad'il yadain ba'da ruku'. Ziyadatul Khusyuk tujuannya untuk menambah kekhusyuan. Ya. Sekalipun banyak juga para ulama kita yang menentangnya, banyak juga dalam mazhab Syafi'i banyak juga yang menentang seperti itu, gitu ya. Terus kita bagaimana? Ya udah, seenaknya kita dah. Kalau kita lebih nyaman sedekap lagi, karena kita bisa lebih khusyuk, ya silakan. Dengan lurus kita bisa, ya udah lurus aja, gitu. Ya. Karena nanti kalau yang sedekap akan ditentang oleh para ulama-ulama fikih. Kalau seandainya itu sedekap lagi, nanti khawatir orang-orang awam menilainya kok habis ruku diri lagi, bukan i'tidal, gitu. Kayak ini Pak, kayak sholat gerhana, Pak. Pernah sholat gerhana gak Pak? Yang dirinya pakai 2 kali, kan begitu. Takutnya orang awam begitu nilainya. Kalau i'tidalnya pakai sedekap lagi, begitu. Maka itu para ulama kita untuk membedakan antara berdiri saat baca Fatihah dan i'tidal itu tadi di perbedaan tangannya. Yang padahal juga ketika berdiri saat baca Fatihah, tangan sedekap cuma sunnah doang. Iya Pak ya? Sedekapnya tangan cuma sunnah doang. Kalau tangannya dilurusin sah-sah aja sholatnya. Misalnya Allah Akbar, dia nggak mau sedekap, dilempangin aja tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Dia baca Fatihah misalnya gitu. Sah-sah aja. Karena memang meletakkan tangan ketika dia berdiri baca Fatihah itu juga hukumnya sunnah. Yang wajibnya baca Fatihahnya. Takbiratul ihram, gerakan tangannya juga sunnah. Yang wajibnya ucapkan takbirnya doang. Kalau ada orang sholat nggak pakai angkat tangan misalnya nih, ya Pak ya, ada orang sholat misalnya nggak pakai angkat tangan, tahu-tahu baris Allah Akbar, udah diam aja tangannya begitu. Diangkat kagak, dia sedekap kagak gitu. Lempeng aja udah, Allah Akbar udah. Palingnya sebelahnya bingung, dia
memang sunnah hukumnya. Dan kemudian wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atayil fajri. Dan kemudian berdoalah engkau wad'u setelah i'tikaf, niat i'tikaf, dan berdoalah engkau bima da'a dengan apa-apa yang Nabi berdoa, ya, yang dengan apa-apa yang Nabi yang membaca doa oleh Rasulullah SAW, yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada raka'atayil fajri, setelah 2 rakaat fajar. Tadi itu batu, ya. Tadi itu habis azan kita sholat, yaitu sunnah fajar. Habis itu baca doanya. Nah, apa doanya? Panjang tuh Pak. Nah, itu doanya di kitab kita sampai kalimat waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu boleh dilihat kitabnya, lumayan panjang doanya. Jadi ketika ada orang menghadap kepada Rasulullah SAW, ya, supaya didoain punya rezekinya lancar gitu, biar punya rezekinya banyak, seperti itu. Udah, Nabi disuruh baca itu setelah antara azan dan qomat, yaitu sholat subuh, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Begitu. Boleh juga diamali kayak begitu. Terus nggak hafalnya doanya Nabi panjang banget, ya udah bebas doa apa aja nih, begitu. Ya, niatin aja habis azan, habis itu sholat sunnah sebelum qomat, kita doa niatin yaitu untuk menjalankan sunnah Nabi. Doanya nggak apa-apa, yang penting ikutin doanya aja. Begitu. Yang ngambil sunnah baca doanya aja. Bacaannya nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi kita baca doa di waktu yang mustajab, dan bacaannya juga bacaan yang mustajab. Jadi pada doa itu ada waktu, ada bacaan, gitu ya. Yang pernah sampai gitu ya. Waktu yang mustajab tadi antara qomat dan antara azan dan iqamah. Kemudian doa yang diijabah, ya doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab kita nih yang dituliskan dari Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi, terus panjang lebar tuh Pak, sampai terakhir pada kalimat Allahumma zidni nuran waqtini nuran a'zim nur, ya, a'zim nurin waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu. Itu doanya setelah kita sholat sunnah qabliyah, seperti itu. Kalau mau diamalin cakep banget kan. Nggak apa Ustaz, bawa kitab kita gitu. Mau ke masjid bawa kitab. Perasaan lagi baca doa Nabi, kata mau ngamalin doa Nabi begitu. Nggak, ya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti insya Allah yang terpenting Pak ada kemauan dulu dah, gitu ya. Yang terpenting ada kemauan. Masalah bisa nggak bisanya itu urusan belakangan semua. Kemauan dulu. Kalau kita mau melihat Pak, orang sukses itu berawal dari karena gigih kemauannya, ya Pak ya. Kadang justru yang bisa malas, kayak begitu. Kadang yang bisa malas, yang agak bisa, semangatnya bukan main. Kayak orang nih belum bisa baca Quran, belajarnya bukan main semangat. Udah bisa, ya nggak dilawak Quran, biasa. Emang begitu romannya kita, ya. Asal belum bisa juga penasarannya bukan main. Asal udah bisa, ya udah biasa aja. Gitu. Beda tuh semangatnya, beda kemauannya. Orang yang belum bisa, sama yang sudah bisa. Yang mahal itu bukan masalah bisanya, Pak, kemauannya itu. Gitu. Sama ibadah juga begitu. Yang mahal itu kemauannya. Mau nggak nih kira-kira kita ngamalin nih yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yang merupakan sunnah baginda Nabi? Udah yang
mau dulu deh, gitu. Ya Pak ya. Belum bisa istiqomah nggak apa-apa, beneran. Dari kemauan kita tuh udah dapat nilai. Kali-kali aja dari kemauan kita yang gigih itu Allah berikan kemudahan. Dan begitu. Ya Pak ya. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan. Akhirnya kita bisa amalin, bisa istiqomah dalam menjalankan apa yang contohkan